Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Aku sakjane malas ngomong Indonesia ya, sing makin lama koyoke makin merosot ya. Itu bahasa Perancis, saya terjemahkan ya. Saya sebenarnya malas ngomong soal Indonesia yang makin lama makin ambles, makin ambiar. Kalau apa dikasih perumpamaan kayak inilah yang lagi ngetren nih, kayak truk udah reot nanjak ya. Ini saya kasih judul truk haji bolot ya. Kiri kanannya jurang. Ya gimana? Ya coba gimana enggak, ini jalan menanjak, truknya reot ya, ngegasnya udah nggak bisa, tinggal turun, mundur atau nyemplung jurang di kiri atau di kanan. Ya kalau berhenti bahaya, bisa lebih bahaya. Kelihatannya nggak mungkin berhenti ya, mesti mundur dia, atau kalau mau digas terus bisa nyemplung ya. Jadi kenapa itu yang mengendalikan truk ini, kalau kayak haji bolot itu mengendali truk itu ini ya, rejim ya. Jadi ada supir, ada kondektur, ada tukang yang ngisi air dan lain-lain ya. Jadi kalau haji bolot itu kan nggak denger di kuping ya, kecuali kalau omongan perempuan dia denger, sama omongan uang dia denger tuh. Tapi kalau omongan yang lain nggak denger, apalagi kalau orang ngeritik haji bolot tuh nggak, dia pura-pura budek ya. Ya gimana coba, kerumunan Habib Rizik nih, udah daripada ngomongin Habib Rizik, beli ini aja 200.000 saya jual nih, judulnya bagus nih, ini kaos Habib Rizik udah laku banyak ya, judulnya kata Habib Rizik nih, quotes-nya, berjuang itu penuh fitnah, kukuhkanlah hati agar tidak mudah patah, agar tetap istiqomah fi sabilillah. Nah, ini ucapan Habib Rizik ya. Daripada ngomong Indonesia, udah jual ini, beli ini deh 200.000, ditransfer aja, ukurannya hanya X dan L ya. 75.000 termasuk untuk bangun pesantren Ojolali dan bikin masjid Ojolali ya kan. Yang 75.000 itu ini itu ongkos produksi, yang 50.000 ongkos kirim ya. Ongkos kirimnya gratis ya. Tapi jangan di Halmahera kok ongkos kirimnya 115. Tambah. Nah sekarang silakan transfer ke BRI Syariah, belum menjadi BSI. Nanti saya udah ke bank itu, nanti diganti BSI habis lebaran nggak, tetap sekarang pakai nama BRI Syariah 1012656781, atau ke BCA juga bisa ya. BCA itu 70051168821, dua-duanya atas nama saya Yudi Pramuko ya. Saya ulangi BCA-nya ya, 70051168821, transfer 200.000. Saiki nggak usah bingung lah, ambil keputusan dengan cepat gitu loh. Nah, kemarin Pak Luhut, kita lihat di online ya, Pak Luhut itu sudah menyerah ya, melihat keadaan. Dia minta maaf ya, KPK yang bikin OTT itu nggak membuat koruptor itu jerah ya. Aneh juga ya, berarti pejabat setinggi Pak Luhut aja sudah menyerah dengan keadaannya, dan nggak perlu juga dia minta maaf ya, kan? Mundurkan diri sih lebih bagus. Gitu. Terus sebelumnya Sri Mulyani itu awal tahun kemarin juga bilang, sudah kita segala cara kita pakai, tapi keadaan ekonomi ya seperti ini,
Tuhan berkata lain begitu gitu. Itu menunjukkan dia menyerah juga ya. Jadi koruptor itu makin banyak itu. Yang terakhir lagi ada itu SP3 surat penghentian perkara itu. Siapa yang BLBI itu kasusnya yang triliunan itu, BLBI bantuan langsung Bank Indonesia, siapa sih, bukan Joko Chandra, siapa itu, dikeluarkan itu oleh KPK. Masya Allah. Jadi kelihatannya ini ya Habib Rizik pakai kerumunan aja di penjara ya, 6 bulan udah di penjara. Desember, Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan ya. Terus 6 pengawalnya ditembak ya. Dibunuh, bukan ditembak, dibunuh, tembak sampai mati. Padahal hanya ngawal untuk pengajian, terus kok dikuntit sama polisi. Coba orang pengajian dikuntit, padahal Habib Rizik kan waktu dikuntit itu belum jadi tersangka ya, masih jadi saksi, terus kok sampai dibunuh ya. Jadi Indonesia ini nilai-nilainya udah meluncur ya, orang sudah nggak malu lagi nyolong itu, korupsi, termasuk menteri sosial yang bansos itu dikorupsi ya kan, politisinya sudah nyokok sana nyokok sini ya kan, lembaga-lembaga surveinya juga begitu ya nggak? Terus menteri-menterinya juga sudah mulai menyerah ya. Terus janji-janji pemerintah juga nggak ada yang terbukti. Sekarang pertumbuhan ekonomi kan minus nih, masih punya impian masih 5%, akan naik 5% tahun ini. Itu bagaimana caranya coba? Orang 5 tahun aja sebelum COVID itu nggak naik-naik 5%, pas ada COVID tahun ke-6 malah minus. Sekarang kok janjikan mau 5%, keadaan yang COVID masih ada. Wah, terus apa lagi ya? Katanya Menteri Agama juga bermasalah, Menteri Nadiem bermasalah. Apa yang nggak bermasalah itu? Tapi ekonomi rakyat yang bermasalah, siapa yang bela itu? Kalau orang-orang penting juga bermasalah dan menyerah terhadap keadaan ya. Ya kalau pikirannya Rocky Gerung saya setuju juga ya, nggak cukup orang sekelas Pak Luhut itu mengeluh ya, atau Bu Sri Mulyani mengeluh, harusnya mereka mundurkan diri gitu, melakukan tindakan sebagai rasa tanggung jawab ya. Kalau cuma ngomong tapi masih di posisi semula dengan gajinya, dengan posisi yang mewah itu, dengan ya segala privilege ya, segala privilege itu, segala fasilitas dan keistimewaan sebagai pejabat publik itu ya, cuma ngomong doang juga nggak ada gunanya juga ya, nggak ada semacam pertanggungjawaban moral itu ya. Lah kalau semua mengeluh terus keadaan begini nih, banyak orang nggak jujur, banyak orang yang melakukan pajak, penyuapan dan lain-lain. Lah terus saya bisa apa coba? Saya paling jualan kaos. Kaos Habib Rizik. Tadi tangkap lagi saya jualan kaos, enggak lah. Orang Habib Rizik juga orang baik, masa gambar orang baik ditangkap ya. Terus kata Sidney Jones itu, pengamat politik internasional, teroris itu, pemerintah mencoba punya obsesi. Obsesi itu apa ya? Obsesi itu punya keinginan yang kuat lah, semacam desire itu, ingin menjadikan Front Pembela Islam yang udah dibubarkan itu sebagai organisasi teroris ya, dikait-kaitkan gitu. Jadi dalam perspektif internasional yang diwakili oleh Sidney Jones itu, yang perempuan itu apa ya? Jadi dia aja ketawa gitu ya terhadap upaya-upaya untuk mengait-ngaitkan Front Pembela Islam yang berumur 23 tahun itu sebagai organisasi teroris ya. Jadi kelihatannya sih kalau dari semua lini, semua kehilangan apa ya, kehilangan arah, mau dibawa kemana sih bangsa ini. Apalagi kemarin Yakut itu ngomong ya, Menteri Agama itu loh, Menteri Agama yang juga kontroversial ya, itu dia ngasih informasi kalau kita mau umroh itu
harus disuntik vaksin lagi pakai Pfizer atau Moderna, karena Sinovac itu nggak diakui sama pemerintah Arab Saudi. Jadi orang Indonesia yang sudah disuntik vaksin COVID Sinovac buatan Cina itu nggak laku. Kalau memang mutunya rendah karena belum disertifikasi sama WHO, kenapa dipakai tuh? Udah dipakai, belum disertifikasi. Terus pemerintah Cina mengakui itu efektivitasnya rendah katanya. Sinovac 19, saya baca di online ya. Lalu terus negeri itu piye tuh? Padahal itu Sinovac itu vaksin itu kan bisnis besar ya. Mesti kan orang-orang yang ngurus tuh mesti udah dapat apa gitu ya. Ya TST lah. TST. Ngerti apa? Ngerti orang sih TST. Tahu sama tahu lah, nggak ada bisnis yang gratis tuh. Jutaan dus bisa masuk di saat belum disertifikasi, ya bisa masuk dari produksinya di Cina ke Indonesia. Kan harus ada itunya kan. Harus ada itunya maksudnya. Ngerti lah, mesti nggak ngerti TST. Kan ini bisnis besar, nggak mungkin gratis gitu loh. Pengusaha-pengusaha Cina itu masukkan jutaan dus vaksin Sinovac yang belum dapat sertifikasi itu kok bisa beredar dan bisa dipakai di Indonesia. Itu kan mesti ada izinnya loh. Siapa yang ngasih izin? Ya itu. Mesti ada itunya kan, bisa masuk, namanya bisnis ya. TST ngerti apa sih? Aku ngomong, wah susah juga, masuk nggak ngerti sih. Aku itu kan udah ngerti kok, panjenengan orang ngerti. Jadi ini Indonesia udah nggak cocok lagi kayak kapal yang mau tenggelam ya, tapi kayak truk tua yang kehilangan kendali naik jalan menanjak dan jalannya ndut-ndutan, nggak bisa digas, kiri kanan jurang, bingung loh. Iya mau diterusin nggak bisa, kalau mundur bahaya. Yuk sama-sama bahaya tuh, berhenti bahaya, terus mau kemana penumpangnya, suruh turun ya, suruh nyemplung jurang lah. Kalau semua turun terus mobilnya ditinggal lah. Waktu kita turun di jalan yang menanjak itu, turun gitu loh, itu truk Haji Bolot bisa ikut mundur, orang-orang bisa kegiles semua sama truk yang mundur itu. Coba bingung apa lah? Bingung nggak perumpamaan ya kan? Di kalangan pejabat-pejabat publik itu sudah terjadi istilah kerennya itu demoralisasi. Semangat itu turun, nggak tahu mau ngapain kita ini. Daripada kita ambles, yang bisa kita ambil kita pretel itu, yang ada di truk itu kita ambil yang mungkin ya, mumpung sebelum truknya ambiar masuk jurang ya, mendingan kita ambil yang bisa kita ambil masing-masing. Menyelamatkan diri dengan cara ambil barang-barang di truk itu. Ngerti apa orang? Kalau saya nggak ngerti. Wes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Itu bertetua di semesta fasbil sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ambiar saya kira. Semoga ya Allah tetap memberikan perlindungan untuk umat dan bangsa Indonesia ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jok lali pesen rek kaos iki ya 200.000 ngan 200.000 mirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.